ketimpa pohon. Sejumlah wilayah Indonesia sudah memasuki musim penghujan. Di Bogor, Jawa Barat, hujan deras dan angin kencang mengakibatkan pohon tumbang. Selain menimpa rumah warga dan 3 unit mobil, seorang warga terluka saat sedang berteduh. Warga berupaya mengevakuasi seorang penjual cilok yang menjadi korban pohon tumbang saat sedang berteduh di Jalan Warung Bandrek, Kota Bogor. Korban dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Robohnya pohon beringin membuat 3 unit mobil dan 1 rumah warga rusak berat. Petugas gabungan BPBD Kota Bogor, Damkar dan warga berupaya membersihkan pohon tumbang. Jadi memang pohon tumbang itu menimpa warung baksonya milik Pak Iqmal ya. Luka ringan dan sudah kita tangani beberapa 4 wilayah ke rumah sakit. Ada 4 titik kalau tidak salah. Dan hari ini sedang kami lakukan asesmen dan evakuasi, terutama pohon-pohon tumbang. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan pohon tumbang. Angin bahkan membuat sepeda motor terhempas kencang. Dari akun media sosial Info Bandung, Jawa Barat terekam saat hujan deras dan angin kencang terjadi di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Angin kencang juga membuat sejumlah motor yang tengah terparkir terhempas dan terjatuh. Masih di Cimahi, Jawa Barat, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa gereja Santo Ignatius di Jalan Baros, Cimahi. Batang pohon merusak tembok dan akses masuk serta kanopi gereja. Untuk menjamin keselamatan umat, pelaksanaan keperibadatan Ekaristi dialihkan ke Gereja Agustinus dan gereja di Kota Baru. Dampaknya mengganggu akses untuk pelayanan peribadatan di gereja kami. Untuk Sabtu ini, sore ini, sementara ini ditiadakan dulu, gitu ya, sampai dengan kondisi memungkinkan untuk pelayanan Ekaristi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun menghimbau masyarakat untuk waspada untuk menghadapi cuaca ekstrim dan potensi bencana hidrometeorologi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Hujan deras disertai angin kencang berpotensi pohon tumbang hingga banjir. Lalu bagaimana prediksi cuaca bulan ini hingga akhir tahun? Apa yang perlu diwaspadai? Kita akan tanyakan langsung ke Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Ibu Dwi Korita. Selamat pagi Mbak Okta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau kita lihat kan minggu ini cuaca hujan deras disertai angin kerap terjadi. Prediksi sampai kapan seperti ini? Potensi cuaca berat yang harus diwaspadai ini sampai kapan? Betul, jadi sudah seperti prediksi BMKG sebelumnya, mulai November ini sudah sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan dan diprediksi musim hujan ini akan berlangsung hingga April. Nah, namun yang perlu diwaspadai di awal musim hujan ini, November, Januari, bersamaan dengan terjadinya anomali suhu muka air laut di Samudra Pasifik bagian ekuator, tengah, dan timur. Nah, hal itu mengakibatkan terjadinya fenomena La Nina, di mana dampaknya pada wilayah Indonesia terjadi peningkatan curah hujan hingga mencapai 20% dari, jadi lebih tinggi 20% dari normalnya. Oleh karena itu di awal-awal musim hujan ini kita harus lebih mewaspadai atau mensiagakan terjadinya potensi hujan ekstrim, dan puncaknya diprediksi sebagian wilayah ada yang bulan Desember, namun sebagian besar di bulan Januari Februari, di mana La Nina juga masih berlangsung, diprediksi hingga bulan Maret atau paling lambat April, begitu. Oke, Ibu, jadi wilayah mana saja yang patut diwaspadai untuk cuaca buruk, di titik-titik mana saja itu? Baik, terutama kalau di bulan November, Desember itu adalah, atau bulan-bulan ini, wilayah Sumatera dan Kalimantan, kemudian sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga di Sulawesi bagian tengah hingga utara, Maluku Utara, sebagian Papua bagian selatan. Yang kami sampaikan ini secara garis besar. Untuk lebih detail dan akuratnya, mohon terus dimonitor di aplikasi Info BMKG atau di laman BMKG. Di situ akan disampaikan perakiraan setiap
7 hari ke depan sampai ke level kecamatan. Jadi tidak seperti segenerik yang saya sampaikan, namun kecamatan mana saja yang akan mengalami hujan atau cuaca ekstrim. Demikian. Oke, berarti artinya di bulan-bulan ini ya di wilayah yang bagian selatan ini perlu waspada, tapi juga termasuk di semua wilayah ini harus waspada juga untuk memantau informasi dari BMKG. Ibu, kalau kita melihat kan November ini juga sudah memasuki musim penghujan. Tadi sudah disebutkan juga soal adanya fenomena La Nina. Artinya La Nina ini bisa memperparah potensi cuaca buruk kah? Ya, jadi La Nina ini dampaknya adalah meningkatkan curah hujan di atas rata-rata normalnya. Untuk kali ini dapat mencapai 20%. Nah, sehingga intensitas hujan harian ini dapat meningkat. Bahkan dengan adanya fenomena ini, adanya gelombang ekuator yang terpantau aktif di Sumatera, yaitu gelombang ekuator Rossby. Ini juga kami juga selain area yang kami sampaikan sebelumnya, juga perlu diwaspadai di Sumatera. Ini karena gelombang ekuator plus La Nina ya, di wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian Jawa, serta Papua. Itu karena bersamaan dengan kejadian musim hujan yang normal plus ditingkatkan dengan adanya La Nina plus secara sesaat terjadi gelombang ekuator, gelombang Rossby. Demikian juga di Kepulauan Bangka Belitung dan sebagian besar Pulau Jawa, Kalimantan bagian barat dan tengah, sebagian Sulawesi, Maluku dan sebagian besar Papua. Hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Itu intensitas hujannya. Kemudian yang tertinggi atau hujan yang lebih tinggi, lebat maksud saya, potensi hujan lebat dan sangat lebat itu terutama di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Demikian. Ya, baik, artinya dengan adanya fenomena La Nina ini juga menambah atau meningkatkan intensitas hujan sampai 20%. Ini kan artinya juga bisa meningkatkan potensi bencana, Bu, salah satunya banjir. Jadi apa yang harus disiapkan pemerintah maupun Pemda setempat untuk mengantisipasi cuaca buruk ini, termasuk juga untuk masyarakat, karena kan bisa aja nih, Bu, di sosial media begitu misalnya informasinya ada yang hoax begitu. Apa yang menjadi imbauan dari BMKG? Jadi silakan masyarakat atau semua pihak terus memonitor informasi ini, perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim yang dipercaya adalah yang, mohon maaf ya, karena yang sudah otoritasnya